Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadijah SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Wawancara pertama, sebagai narasumber, Bapak Abdul Hamid SPD SD, Jabatan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Empang, Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin untuk waktunya sebentar, boleh Bapak? Boleh, kebetulan saya sekarang lagi di Basibu. Alhamdulillah ya Pak. Bisa bantu? Ya, adapun maksud dan tujuan kami berdua sesuai rencana yang kami sampaikan ke Bapak kemarin, kami ini ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapin sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Bapak ceritakan pada kami berdua, serta bagaimana cara penyelesaian. Baik, saya ceritakan sedikit. Karena sekarang kan di kinerja yang harus dan wajib kita isi dan kita laksanakan bagi setiap guru. Nah, di satu sisi ada guru yang sudah mengerti betul-betul tentang IT, tetapi ada beberapa guru kita yang sudah tua, itu aturan IT-nya. Jadi itu merupakan masalah juga yang kita hadapi di sekolah. Baik Bapak, selama ini nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Dalam kehidupan keseharian kita ini sering muncul hal-hal yang tidak kita duga, ya. Jadi munculnya suatu kasus kita harus sikapi, entah itu dengan etika moral ataupun hukum. Apabila kasus itu atau permasalahan itu melawan hukum, maka kita tahu bahwa itu benar dan salahnya. Tetapi apabila permasalahan itu lawan benar atau kebaikan lawan kebaikan, ini namanya dilema etika. Berarti tadi yang seperti kasus yang Bapak paparkan tadi tentang kasus dilema etika ya Pak. Nah, lantas keputusan seperti apa yang Bapak ambil? Saya selalu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada terlebih dahulu. Kemudian tentunya kasus-kasus itu sebelum saya putuskan ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, yaitu prinsip keadilan atau etika keadilan, ya, yang mengedepankan aturan moral terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Kemudian ada namanya prinsip kepedulian atau etika kepedulian. Jadi di situ kita menekankan rasa kasih sayang, belas kasih, rasa hormat, saling menghargai, dan juga bermartabat. Ya, baik Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, sebelum saya menerangkan atau menjelaskan langkah-langkahnya, tentunya timbul suatu kasus atau masalah. Setelah timbul suatu kasus atau masalah, maka langkah-langkah yang akan kita ambil, pertama itu penyebab masalah itu terjadi. Kemudian setelah penyebab, siapa yang terlibat dalam masalah itu. Nah, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman atau warga sekolah solusi yang terbaik. Kemudian kita mempertimbangkan risiko apa yang akan terjadi saat ini dan saat sekarang. Kemudian kita putuskan, itu adalah kita putuskan solusi dengan keputusan yang benar-benar berkeadilan.
Ya, berarti saya narik kesimpulan di sini pentingnya kolaborasi juga ya Pak. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya ini Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentunya saya pertama-tama menganalisis kasus itu. Setelah saya menganalisis kasus itu, kemudian saya kumpulkan fakta-fakta yang relevan dari kasus itu. Kemudian saya adakan pengujian benar apa salah, ya, benar apa salah. Kemudian selanjutnya kita tentukan norma atau hukum yang berlaku, kita sesuaikan dengan hukum atau norma yang berlaku. Tentunya hal itu harus mementingkan kepentingan umum daripada hal-hal lain dan tidak kita salahkan salah satu pihak. Berarti di sini tidak ada pihak yang dirugikan Iya. ya Pak ya. Terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Coba ulang soalnya tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya yang saya anggap efektif yang telah saya sebutkan tadi itu pertama tetap saya analisis kasus itu, kemudian teman-teman yang membantu saya seperti warga sekolah yang membantu saya yang memberikan alternatif solusi sehingga keputusan yang saya ambil itu benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan. Baik Pak, ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa yang sudah Bapak paparkan. Adakah hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan yang Bapak alami dalam menghadapi pengambilan keputusan? Ya, tantangan yang terbesar yang kita hadapi itu saat kita mengambil suatu keputusan yang paling benar. Karena keputusan ini sama-sama benar, kasus ini sama-sama benar. Jadi keputusan yang kita ambil itu kita harus benar-benar mencermati kasus yang terjadi, kemudian kita putuskan dengan cermat, kemudian selanjutnya kasus yang kita putuskan tentunya dapat kita pertanggungjawabkan, atau keputusan yang kita ambil itu dapat kita pertanggungjawabkan. Baik Pak, jadi ketika Bapak mengambil keputusan, jadi hal yang Bapak lakukan itu yang pertama mencermati apa yang menjadi masalah, kemudian Bapak putuskan dengan cermat. Setelah itu Bapak mengambil keputusan itu tentunya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Ya, berikut ada lagi pertanyaan yang kita ajukan kepada Bapak. Adakah jadwal tertentu ketika Bapak mengalami kasus tersebut? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau bagaimana Pak? Kalau setiap permasalahan itu, baik itu permasalahan atau kasus ringan ataupun berat, harus cepat kita respon. Apabila kasus itu ringan, maka saya langsung memutuskan. Tetapi apabila kasus atau permasalahan itu berat, maka saya ambil langkah seperti saya sebutkan tadi, itu seperti penyebab permasalahan, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita berdiskusi dengan warga sekolah termasuk masyarakat dan komite sekolah. Kemudian kita mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi dan kita ambil keputusan akhir dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik Pak, jadi ketika Bapak mengalami permasalahan, ketika permasalahan itu ringan, berarti Bapak langsung menangani sendiri, dan ketika kasusnya berat, berarti Bapak itu meminta kepada rekan-rekan guru untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi bagaimana kasus itu akan diselesaikan nanti. Baik Pak, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya,
dalam mengambil suatu keputusan, kita seorang pimpinan itu kita punya staf atau teman-teman. Jadi saya tetap berdiskusi bersama teman-teman karena mereka itu membantu saya untuk memberikan solusi pemecahan atau solusi masalah, sehingga masalah itu bisa kita putuskan dan bisa kita laksanakan. Baik Pak, jadi Bapak itu meminta kepada staf yang ada di sekolah Bapak untuk berdiskusi dalam menyelesaikan kasus. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan, hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika? Ya begini ya, dalam ekosistem pendidikan itu kita tidak terlepas dari suatu keputusan, baik itu tentang pendidik, tentang tenaga pendidikan ataupun peserta didik. Nah, maka kita sebagai kepala sekolah harus cermat, bijaksana, kemudian berhati-hati sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar suatu kebenaran yang didasari dengan toleransi dan tentunya bermartabat. Itu. Ya, jadi yang dapat Bapak petik itu tidak terlepas sebuah kasus-kasus yang dialami itu tentang bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Ya tentunya keputusan yang diambil itu harus dilalui dengan tahap-tahap cermat dulu. Kemudian Bapak harus bagaimana bijaksananya dalam menghadapi keputusan. Tentunya keputusannya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak, mungkin hanya itu yang dapat kita gali dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Wawancara kedua, sebagai narasumber, Bapak Mustaqim SPD, Jabatan Kepala SDN 5 Empang. Assalamualaikum Pak. Ya mohon izin waktunya sebentar Pak. Ya baik. Adapun maksud dan tujuan saya sesuai dengan rencana yang sudah saya sampaikan kemarin, saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Bapak paparkan. Mungkin hal itu pasti ada kasus yang itu berkaitan dengan hal pengambilan keputusan itu secara etika. Jadi terkait hal itu kepala sekolah melakukan tugas pokok dan supervisi guru di kelas contoh, dan jadwal yang sama ada rapat koordinasi di kantor tuli pendidikan dengan kami yang sama, yang sama. Ya baik Pak. Lantas keputusan apa ya Bapak? Terkait dari dua kegiatan yang bersamaan di rumah saya memilih untuk melaksanakan tugas pokok saya yaitu melaksanakan supervisi kelas di kelas. Jadi untuk hal kegiatan rapat kowe di sana, rapat koordinasi di kantor pendidikan, saya misalkan wenang beri kekuasaan kepada guru senior atau guru penggerak. Jadi hari ini guru penggerak saya percayakan karena saya anggap mampu untuk mengikuti rapat kepala sekolah, karena bagian dari itu guru penggerak adalah cikal bakal daripada calon kepala sekolah ke depannya. Ya. Jadi Bapak melibatkan guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak dalam mengikuti rapat koordinasi ya. Jadi Bapak tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dalam hal mensupervisi rekan-rekan yang ada di sekolah. Ya, yang kelima etika. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika
atau bidikan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Jadi saya analisa dulu. Ketika itu dalam hal dari nilai moralnya, nilai kebaikan, nilai manfaatnya sama-sama bernilai sama, setara. Jadi sehingga saya anggap bahwa itu adalah dilema etika. Ketika saya ambil putusan A, berarti nilai benarnya nilai yang hukum sama. Kemudian saya mengambil putusan B, nilai benarnya sama. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita harus pandai-pandai bijak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam putusan. Ya. Jadi Bapak mengambil keputusan ketika keputusan itu sama-sama benar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Ya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai Bapak kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Jadi yang pertama saya analisis kasusnya. Kita teliti analisis kasusnya, apakah itu dalam kasus yang ringan ataupun kasus yang berat. Ketika terkait kasus yang ringan, saya segera mengambil keputusan kasus. Ketika kasus itu yang cukup berat, jadi saya perlu seluruh warga sekolah, stakeholder yang ada kepentingan di sekolah, guru, komite, dan orang murid yang terlibat dalam hal itu. Ya, jadi Bapak ketika menangani kasus, ketika kasus itu ringan, berarti Bapak langsung mengambil keputusan, dan ketika kasusnya dianggap berat, berarti Bapak melibatkan semua yang terlibat di sekolah, yaitu guru maupun komite sekolah. Ya, Pak. Ya. Baik Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Terkait itulah untuk penentuan putusan kami menangani kasus putusan yang bijaksana. Kita tentunya dari itu kita langkah-langkahnya. Yang pertama tingkat kasusnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, apa penyebab dari kasus itu, apa keuntungannya, manfaatnya untuk pendidikan di sekolah ataupun secara umum masa depan pendidikan ini. Jadi seperti itu mulanya kita tergerak maju untuk mengambil keputusan bagaimana itu bijaksana. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan, tentunya Bapak itu harus menganalisa kasus dulu, kemudian siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, dan hal yang berikutnya Bapak musyawarahkan sebelum Bapak mengambil keputusan. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang penting menurut saya adalah dalam pengambilan keputusan itu saya menentukan langkah-langkah, jadi mengajak semua stakeholder yang berada di sekolah, semua warga sekolah, bapak dan ibu, orang tua atau komite sekolah, pengawas ketika dilakukan hal itu, bagaimana kita pengambilan keputusan secara efektif sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam keputusan yang kita ambil, keputusan masalahnya. Baik Bapak, jadi yang selama ini Bapak anggap efektif, tentunya Bapak itu melibatkan semua rekan-rekan yang ada di sekolah dalam menganalisa kasus yang Bapak alami, sehingga nanti dalam mengambil keputusan hal tersebut merupakan suatu keputusan yang luar biasa bijak. Itu lebih baiknya lagi, keputusan itu adalah tidak hanya untuk kita sendiri, jadi kita dapat kita bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada bangsa negara, terutama sekali kepada banyak masyarakat. Ya, jadi keputusannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tentunya yang paling utama adalah bagaimana keputusan yang kita ambil itu dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi menjadi tantangan menurut saya kalau sekolah terkait hal ini, kendala atau tantangannya biasanya jadi kata-kata mulai kita belum pas misalnya mengambil keputusan yang terbaik. Jadi kata kunci dalam diri kita belum pas mengambil keputusan yang terbaik. Mengapa? Oleh karena keputusan yang kita ambil, ketika ambil keputusan yang pertama atau yang kedua, nilai-nilainya sama setara setingkat. Jadi nilai benarnya sama beratnya, nilai kebajikan sama, nilai manfaatnya sama. Jadi tidak ada yang mereka dirugikan ahli itu. Ya, seperti itu keadaannya. Ya, jadi tantangan yang Bapak hadapi selama menghadapi dilema etika
Bapak merasa belum pas dalam Ya. menanganinya karena sama-sama benar. Begitu Bapak? Ya, baik Bapak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Terkait hal itu, tata cara atau jadwal untuk penyelesaian masalah, analisa dulu kasus-kasus yang terjadi di sekolah tersebut. Misalnya ini, ketika kasus itu yang bersifatnya ringan, jadi saat tangani segera saat itu untuk mengambil keputusan yang cepat. Kemudian terkait hal itu, yang kedua, bahwa itu kasusnya berat, saya perlu menentukan langkah-langkah seperti yang sampaikan tadi di awal. Langkah-langkahnya, jadi apa penyebab daripada kasus itu, siapa saja yang terlibat, bagaimana menyelesaikannya, apa manfaatnya, siapa yang merasa dirugikan atau apa yang segala macam terkait itu. Jadi kita harus menentukan secara bijaksana. Baik Bapak, jadi ketika Bapak anggap permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang ringan, berarti Bapak langsung menangani kasus tersebut. Dan ketika kasusnya Bapak anggap berat, berarti Bapak itu melibatkan guru yang ada di sekolah Bapak dalam menangani kasus tersebut. Tentunya nanti keputusan yang diambil itu sangat bermanfaat ya. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terkait hal itu, dalam mendukung saya mengambil keputusan yang bijaksana dalam menangani kasus-kasus di sekolah, kasus berat tadi perlu ada teman. Sehingga dalam ini faktor-faktor yang mendukung adalah ketersediaan sumber daya manusia, guru-guru di sekolah yang sudah bersatu, termasuk dengan keberadaan komite sekolah, orang tua murid yang mendukung faktor. Kemudian terkait orang atau guru yang menjadi mendukung kepala sekolah dalam hal pelaksanaan tugas kepala sekolah itu di sekolah, adanya guru penggerak di sekolah. Karena dengan keberadaan guru penggerak di sekolah itu, kalau kita ambil secara positif, lebih positif lagi, akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kepala sekolah. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan ini pemerintah memperhatikan seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi faktor-faktor pendukung yang Bapak anggap sangat baik di sekolah Bapak itu yaitu adanya guru-guru yang sudah S1 dan juga ada guru-guru yang sudah CGP yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, tentunya sangat luar biasa di mata Bapak ya dalam membantu Bapak dalam menghadapi dilema yang ada di sekolah. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Terkait hal-hal yang saat ambil keputusan, jadi dengan adanya kita analisis kasus apakah itu ringan atau berat, sehingga dengan demikian kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Walaupun dalam kasus dilema etika, jadi kasus yang kita ambil adalah menguntungkan semua pihak, tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini kita yang melaksanakan keputusan itu tidak menjadi terbebani. Jadi kita dapat bertanggungjawabkan keputusan itu secara moral. Baik Pak, jadi keputusan atau hal-hal yang Bapak petik dari pengalaman menyikapi permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan dilema etika, Bapak itu sangat menitik beratkan kepada hal-hal yang tidak merugikan, baik itu pendidik maupun semua siswa yang ada di sekolah Bapak, termasuk juga stakeholder yang ada di sekolah Bapak. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak paparkan tadi dapat dijadikan pengalaman bagi saya pribadi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin nantinya akan terjadi pada diri saya. Terima kasih Pak atas waktunya.
Demikian wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.